Sarah, Ustazah Putri tolong dijadikan co-host biar bisa share screen. Iya, iya Bunda. Karena saya lagi di luar, nggak bisa share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin sampai ke sebentar ini ya. Kemarin 100, berapa deh? 162 Bunda. Apa? 162. 102, masih lebih lah sayang. 62. 62. 162 ya? Iya, 162 ya, Mbak Sarah. iya Ustazah. Dia di nomor-nomorin deh. Terlibatnya di nomorin ya sayang. Jadi kita tolong kasih nomor. Aku mau nelponin Eyang dulu, Eyang Noni, bentar ya. Keluar dulu soalnya lagi di jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini al-hiwar al-awwal, al-ardu. Yani al-hiwar al-awwal. Unzur wastami' wa'a'id. Ini percakapan pertama, al-hiwar, percakapan. Unzur, lihat, dengarkan, kemudian ulang kembali. Ini di sini terjadi percakapan antara Ghanim dan Ghalib. Ini Ghanim sama Ghalib. Oke. Unzur ilal lawhah iqra al-jadwal ad-dirasi. Jadi si Ghanim meminta unzur ilal lawhah, lihatlah ke papan tulis. Kemudian nih papan tulis lawhah ini adalah lebih cocoknya ini kalau papan tulis dia apa namanya, kalau papan tulis artinya saborah. Kalau lauha ini adalah semacam karton atau semacam papan pengumuman yang terbuat dari plastik atau apa, kayak apa namanya, kayak background, kemudian kayak spanduk dan sebagainya, maka itu disebut dengan lauha. Jadi lauhah ini adalah papan pengumuman. Papan pengumuman bisa berbentuk apa namanya, karton atau background atau sebagainya gitu kan. Berbeda dengan saburoh. Kalau saburoh adalah papan tulis. Unzur ilal lauhah, iqra al-jadwal ad-dirasi. Kemudian dikatakan Iqra, bacalah jadwal dirasi. Jadi disuruh lihat ke papan pengumuman, kemudian bacalah jadwal dirasi. Jadwal dirasi ini yaitu apa? Daftar pelajaran gitu. Apaan Ustazah, halaman berapa ya Ustazah? Itu 164, Ustazah. 64 bukan 162 162. Ustazah, 162 Oh, 3. 164 ya. 64 Oh bukan iya, 162. ya makanya nggak ada. Ya, Anda juga nyari kok nggak sama gitu. Terus ditambahin ternyata ke sini ada Ya, 164. jazakillah khair. Nah, Mbak iya, sana aja. 163-nya udah emangnya. Kalau 162 Kayaknya 162 belum ya Ustazah ya? Memang belum. kalau Kita lagi saya belajar. 162
halamannya yang ini berarti ya. Mbak Belum, Putri. Berarti Ustazah, sampai memang al-khata ini jauh amat ya yang ini sepertinya. berarti. Ini Kayaknya kalau lengkap jauh bukan kayaknya 162. kurang. Iya, Kalau iya benar. di halaman Ana masih 140. Tadi tuh 140 berapa ya? 100. Kemarin masuk nggak kemarin? Saya kemarin nggak masuk soalnya nggak tahu. Iya, kemarin masuk, Tapi bukan 162, makanya kok itu Ya, saya tadi apa mindahin. Berarti si Kemarin Ade salah itu Ade. Dek Sarah salah Dek Iya. Sarah. Adik Sarah Betul, salah. 162. Yang tahu berapa halaman berapa kasih tahu Ustazah, sahabat. Iya, 142 Ustazah. 162 142 kayaknya. Hah? Kemarin Desara juga nggak nongol kayaknya kemarin itu. Ada tapi nggak ini. 140 masih deh. Coret-coretan Ana sih masih. masih makanan. Iya, bukan 162. Iya, masih makanan belum sampai yang halaman setelah 124 Belum. 134 aja belum kayaknya. Iya, betul. Di Ana coret-coretan terakhir itu masih 124. Yang ini bukan Mama Putri. 120. 126. 126. Oh, mungkin 126 terbalik kali si berapa? Ade 126 62 126 Ustazah. 126 Terbalik si Ustazah. Ade. 126 Ustazah. Saya tuh ingetnya masih makanan dan makanan bukan di sini. Kalau berarti ini Umi Putri kita beda halaman kayaknya. Perasaan ini Ya kalau iya, ini emang udah awal saja kemarin. beda halaman, tapi maksudnya bukan yang 162 tadi, 126 kalau di kita teh. Oh, 126. Berarti Masih yang makanan sekolah Ustazah. ini kayaknya ya. Mana Ustazah? Belum sampai situ kayaknya. 126 Ustazah. 26, kalau 26 tadi udah kita Umi Putri kalau di halaman saya ya, kalau di halaman Iya, ya Ustazah Hmm. yang 126 gambarnya apa? Yang cangkir bukan Ustazah? ini kan kita kemarin udah ya Umi Putri ya. 26 Ini ya. belum Bayangan Ustazah yang belum, yang ini. bayangan ini belum Ustazah. Yang Coba ini yang kemarin 120. ya. Nah, ini di sini nih Ustazah nih, di sini. Satu lagi deh 126 coba Nih, Nah, ini di sini Ustazah. Ini di sini. sampai di sini ya. Maaf. Ini udah berarti belum ya Belum. Nggak apa-apa di murojaah juga nggak apa-apa Ustazah sedikit ke atas sedikit Oke. biar mungkin. Ya, udah. Udah Ya, ini ini ya. aja Ustazah. Oke. Iya, ini Bismillahirrahmanirrahim. الكلام يعني Biar التدريب mungkin. الأول تبدل الحوار مع زميلك كما في المثال تبدل kita hafalkan sekalian ibu-ibu ya tabadal artinya gantian atau bertukar-tukar kemudian al-hiwar artinya percakapan jadi kita disuruh apa namanya gantian percakapan di sini. Kemudian milik bersama dengan teman-teman kita. Zamilik ini artinya adalah teman-teman. Kemudian kama fil misal seperti yang ada di dalam contoh tersebut. Al-misal, mada ta'kul fil ghada? Apa yang engkau makan fil ghada? Maksudnya adalah makan siang. Jadi di sini ada tulisannya al-ghada, lahma, sama syai gitu kan. Ada laham, daging, asyai artinya kopi. Asyai artinya teh. Kemudian kita disuruh mengganti kosakata yang ada sesuai dengan ada yang digambar ini. Maka mada ta'kul fil ghoda? Apa yang engkau makan di siang di waktu sarapan siang? Kemudian dikatakan akulul lahma.
Kemudian wa madza tashrab, kemudian apa yang engkau minum? Kemudian asyrabu syai, saya minum ini teh. Jadi di sini kalau makan tentu yang kita makan adalah daging. Kalau yang minum berarti tentu yang kita minum yaitu minuman, yaitu berupa teh. Maka untuk selanjutnya kita bikin secara bergantian ya Ibu-Ibu ya. Pertama kita mulai dari ini Mbak Sarah ya yang pertama. Silahkan Mbak Sarah. Iya, iya Ini Ustazah. dengan menggunakan kata fatur, al-dajjal, al-qahwah. Silahkan. Maza ta'kulu fil ghadai Mm-mm. akulu Mada, coba lihat nih Mbak Sarah, al-ghoda. Di sini kan ada tulisannya al-ghoda. Sekarang Mbak Sarah coba yang al-fatur, dajjal, wal-qahwah. Nah, jadi maza diganti tak mana? maza ta'kulu fil faturi akulu akulu dajaj Akulu ad-dajjaj, oke. wa maza tashrobu ashrobul qahwah. Ashrabul qahwah. Baik. Mada tashrab? Ashrabul qahwah. Oke, lanjut. Next, yaitu Umi Putri. Silahkan Umi Putri. Nah, Ustazah. Maza ta'kulu fi asyai akulu as-salato wa ma wa maza tashrobu ashrobu haliba haliba. Ya, al-halibah. Al-halibah. Oke, lanjut. Bu Neng, silahkan Bu Neng. Madza ta'kulu fil ghodai? Akulu as-samak wa madza tashrabu? Asrobu asrobul ma'a. Ashrabul ma'a. Lanjut. Bu Ida, silahkan Ibu Ida. Al-fatur. Muhammad Maza, sholat. Muhammad udah sholat, nah. Oke, silahkan Ibu Ida. baik. Maza takulu fil goda, fil fatur, Ustazah. Fil fatur, akulu ad-dajjaj. Ya, Wa ma akulu ad-dajjal. wa madza tashrobu, ini syai. Asrobus syai. Gimana? Ashrabu asyai. Asyai. Oke, Asyai. lanjut. Bacanya asyai apa asyai ya, Ustazah? Asyai. Asyai aja Ibu. Oh iya, Nggak baik. pakai saya. Ya, baik. Atadrib asani. Atadrib asani tabadal al-hiwar ma'tamilik. Sama fil misal kita disuruh juga kembali yaitu mengganti itu apa namanya al-hiwar yaitu bergantian bersama teman-teman kita sama kayak yang tadi lagi kita apa ya Ibu ya. Mada tatlub di sini ada kata-kata tatlub. Tatlub berarti maza yang maknanya apa? Tatlub engkau inginkan atau apa yang engkau mau. Nanti jadi kita menggunakan pengertiannya di dalam bahasa Indonesia ini tidak hanya menuntut kan tolaba ya Bu ya, artinya menuntut ilmu, tolabal ilmu artinya menuntut ilmu. Tetapi ada beberapa kondisi yang penggunaan taklub itu cocok digunakan. Contohnya kayak ini.
kamu mau apa? Kita akan berbeda kalau di dalam bahasa Indonesia mencari ilmu dengan apa yang kamu pesan itu akan berbeda kondisi bahasa yang kita gunakan atau kosakata yang kita gunakan. Tetapi di dalam bahasa Arab, tolaba ini bisa digunakan dengan mencari ataupun kamu mau pesan apa. Jadi kalau umpamanya kita mau memesan kalau ada orang gitu kan, maka kita gunakan atlubu atau kita ingin mengatakan umpamanya ke penjaga restoran, saya mau pesan kue atau saya mau pesan ini ikan, maka kita bisa menggunakan atlubus samak lau samahtu lau samahtum. Jadi saya ingin pesan ikan, tolong gitu. Jadi kita menggunakan kata tatlub ini di sini. Kemudian ba'da samad min fadli. Rasanya ya Bu ya, ketika kita menggunakan ba'do kok sebahagian. Kalau yang kita ketahui makna ba'do ini adalah sebahagian ya. Jadi kita rasanya rancu kok sebahagian ikan sih berarti potongan ikan. Tetapi begitulah di dalam bahasa Arab penggunaannya. Jadi dia pengennya mungkin apa namanya sedikit aja ikan gitu kan. Maka digunakan dengan kata ba'do sama. Jadi enggak sama saja, tapi digunakan ba'da sama. Berarti ikannya hanya mungkin satu aja atau dua gitu kan gitu ya. Pokoknya dihidangkan. Karena ya kebiasaan orang Arab hidangan itu banyak banyak ya Bu ya. Jadi karena hidangan yang biasa dihidangkan itu banyak, maka disitulah penggunaan kata ba'da. Saya pengen sedikit ikan. Nah, maka digunakan ba'da sama. Walaupun apa sedikit di dalam bahasa Arab itu adalah satu potong ikan, tapi bagi mereka disebut sedikit juga, maka digunakan kata ba'da. Oke, ba'da samak min fatlik katanya. Ada buat samak. Kemudian dikatakan ini dia ikan. Kemudian syukron. Baik, tadi Min fadlik itu apa namanya hidangan ya Bu Ustazah. Ida lanjut ke Umu Kenta. Silahkan Umu Kenta Min fadlik itu Al-Fatihah. ini ya Ustazah, apa hidangan ya? Min fadlik ini adalah artinya tolong atau umpamanya kalau bahasa kitanya Oh ya ya punten ya ya gitu. ya 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 ya. Ya, Apa? silakan Umi Kenta Al-Fatihah. Lagi di luar saja nyimak kerja saja saya. Apa? Umi Kenta lagi di luar ya? Iya Ustazah lagi mau pergi sama Heeh. suami lagi di mobil apa Ustazah. Masih di mobil sih, cuman ya nyimak aja Ustazah. Kembali ke Utisara, Ustazah. Oke, berarti lanjut ke Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah dengan menggunakan kata Al-Fatihah. Madza tatlubu ba'dos sama ba'dul fakihah min fadlik. Ba'da Haz- Fatihah nih. Min fadlik. Oke. Hadza huwal fad hadzal hadza huwal fakihah. Syukron. Oke. Oke, sekarang saya pengen nanya ya Mbak Sarah, kalau sama ini muzakkar atau muannas? Muannas ya muzakkar. Muzakkar. Berarti kalau muzakkar yang digunakan haza atau hazihi? Oh iya ya. Hadhihi yal fakihah. Mm-mm. Syukron. Hazihi hiyal faqihah syukron. Oke, lanjut ke Umi Putri. Silahkan Umi Putri. Ustazah. Maza tatlubu ba'do ba'do al-qahwa min fadlik. Hazihi hiyal qahwa. Syukron. Mm-mm. Syukron. Oke. Kemudian lanjut Bu Neng. Silahkan Bu Neng. Mak.
Mada tadlubu ba'dol ma'i min fadlik. Hada huwal ma'i. Ma'u ya. Hada Ya, huwal ma'u. hazal Syukran. huwa ma. Syukran. Oke. Baik. Saya Ustazah. Ya, Bu Ida, lanjut Ibu Ida yang asyai. Asyai ya, baik. Madza ta'kulu fil asyai? Ibu, coba lagi Bu, Maza. Madza ta'kulu? Ini asyai itu madza ta'kulu fi asyai asya enggak asyai. Berarti Maza tatlubu dulu Bu, baru sebut saya. Tatkulu apa taklubu ya? Tatlubu, apa yang ingin engkau pesan? Kulufi. Enggak, ini saya salah enggak ya ini ya? Oh, mohon maaf Ustazah. Ini saya Ibu yang salah bawah halaman itu. kayaknya ya. Enggak, enggak, ini saya sekarang yang benar, saya lihatnya yang atasnya Ustazah. Oh gitu. Apa? Ya, Ya makanya kok beda. asyai. Baik. Mada tatlubu ba'do ba'do as-sama min fadli. Sebentar ini. Dos sama Enggak min salah Ustazah. Ba'do Ya. syai ya Ustazah. Syai ya. Ba'do syai Ya, min Mbak fadli. Asyai. Ya. Ya. Dan hadza huwa syai syukran. Syukran. Baik. Tadi saya baca Kita yang atas. lanjut. Yang beda. Kita lihat yang di atas ya, Bu. Baik. Iya. At-tadrib ats-tsalis tabadal al-hiwar ma'a dzamilik kama fil misal. Ya. Tabadal bergantian, yaitu hiwarnya sama teman-teman sebagaimana yang ada di contoh tersebut gitu kan. Oke, al-misal al-hawal hal tashrabu syai? La, ufaddilul qahwah nih di sini adalah contohnya. Contohnya, apakah engkau minum teh? Kemudian dikatakan tidak, saya lebih menyukai kopi itu atau saya lebih suka minum kopi. Kemudian hal ta'kulul lahma, apakah engkau makan ayam? La, ufaddilus samak, saya lebih memilih ikan. Nah, di sini ada perbedaannya yaitu tashrob. Tashrobu artinya adalah minum, apakah yang kau minum ini. Kemudian pengungkapan di dalam bahasa Arab, ya kita lebih menyukai atau kita lebih memilih. Maka penggunaannya di dalam bahasa adalah ufaddilu. Saya lebih menyukai kopi daripada teh. Jadi kalau terjadi percakapan berarti kita menggunakan ufaddilu. Nah, di sini dari percakapan sebelumnya kita mendapat dua kosakata pengucapan di dalam bahasa Arab. Pertama, kalau memesan, kita pengen memesan sesuatu berarti atlubus syai, saya pesan teh. Atlubus samak, saya memesan ikan. Kemudian di sini ada kata pilihan atau saya lebih menyukai ini, maka kita menggunakan ufatilu. Kira-kira dari dua latihan ini menambah pengetahuan kita dalam bahasa Arab ya Bibi ya. La ufaddilul qahwa, tidak, saya lebih memilih kopi. Oke. Hal ta'kul lahma, apakah engkau makan daging? Tidak, saya lebih memilih ikan. Oke, arruza, khubza, halib, ma, inab, tamar, maun,
Wah, di sini kita mulai habis Ibu Ida tadi berarti Umu Kenta. Silakan Umu Kenta. Umu Kenta lagi di ini. Silakan Mbak Sarah. Silakan Nom Aruza dengan Al-Khubza. Silakan Mbak Sarah. Baik, Mbak Sarah. Baik, kalau Mbak Sarah nggak ada, lanjut Ya ke Ustazah. Silakan Mbak Sarah. Aruza Al-Khubza. Hal tash alta hulul alta hulul khubza Aruza. Kemudian la afdol la Ufadil. hal Kalau kulul aruzza la afdolul khubza Afadilul Khubza. ufadilul khubza. Di sini saya ingin menjelaskan ya, Baby, ya perbedaan afdolu dengan ufatilu, biar kita nggak bingung. Afdolu artinya adalah yang lebih utama. Ini adalah menunjukkan sesuatu yang berlebih atau yang apa namanya? Yang kalau di dalam bahasa Indonesianya yang berlebih-lebihan yaitu apa namanya? Yang lebih besar, lebih apa kalau dalam bahasa Inggrisnya yang memakai gitu, bigger, biggest gitu. Kalau bigger kan lebih besar, kalau biggest paling besar seperti itu. Jadi kita menggunakan dengan kata afdalu. Kalau ufadilu saya lebih menyukai atau lebih memilih. Itu ya, Bu ya. Jadi di barisnya aja bedanya afdalu dengan ufadilu. Dengan perbedaan baris ini akan merubah artinya. Baik, selanjutnya yaitu Putri kata halib dan ma. Halib dan ma'a. Hal tasrobu halib la ufaddilu al-ma'a. Lanjut, Bu Neng, silakan Bu Neng. Ya, Ustazah. Yang air ya, Ustazah ya. Yang ini anak lagi, Bu. Inaba. Al takulu inaba la ufadilu tamron. Ufaddilu Tamro ya. iya, tambah. Tambro artinya ya ini ya, Bu ya. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam bahasa Arab. Ada namanya tamar, ada ini banyak-banyak ya, Bu ya, macamnya di dalam bahasa Arab ya. Kalau tamar berarti ini korma, kormanya kayak gini, Bu. Berarti kormanya sudah matang warna hitam gitu kan. Nah, ini tamar ya, Bu ya, beda harga maknanya. Nanti ada istilah lain lagi di dalam bahasa Arab yang mengungkapkan untuk korma. Tapi yang tamar ini seperti ini, korma yang biasa di bulan Ramadan, kan namanya tamar ya, Bu. Oke, lanjut Bu Ida, silahkan Bu Ya. Ida. Ustazah, ini ya Ustazah. Ini saya takut salah lagi kok. Sebentar, yang awal gitu ya. Baik, yang ma'a Ini ya Ustazah. ini berarti minum, berarti mak. Ya. Kalau minum ya Bu, maaf, kalau berarti minum ini. Ini yang hal tasrobu bener nggak Ustazah? Ininya. Tadi kok pada Ya, pakai kalau an. minum berarti kita menggunakan kata shrob atau takulu ya, gitu ya Bu ya. Tasrobu. Hal tasrobu itu ya Ustazah. Hal tasrobu ma'a la Hmm. uh, uh, ufadilu al-qahwah. Ya, ufadilu kahwah. Jadi kita lebih menyukai yaitu kopi ya Bu ya.
Baik, Eh, selanjutnya. Ustazah, kalau ufadilu apa tadi bedanya kan tadi ada Bedanya ufadilu. yaitu kalau Yang tadi- afdolu artinya yang lebih apa namanya untuk menggunakan ini paling utama gitu kan atau yang paling nih, menyatakan paling ya Bu ya afdol ini. Nah, sedangkan kalau ufadilu itu memilih, saya memilih gitu. Istilahnya saya lebih menyukai ini atau saya lebih me, apa namanya lebih suka memesan yang ini, tapi lebih tepatnya adalah saya lebih menyukai gitu, atau saya lebih memilih itu yang lebih tepat. Oh, di sini afdalu nggak ada tulisannya ya Ustazah ya di apa Nah, yang di afdolu ini ini. seperti ini ya Bu ya nih. Afdolu contohnya dalam kalimat ya, pokoknya kan ini afdol yang sering kita dengar itu istilahnya yang terbiasa di telinga kita kan biasanya kata afdolu ya Bu ya. Iya. Nah, di sini kok ada ufadilu ini salah tulisannya atau apa? Nah, itu maka saya pengen penjelasan itu tadi. Kalau afdolu yang biasa kita dengar itu adalah apa namanya afdolnya yang seperti makna yang kita ketahui. Nah, sedangkan ufadilu maknanya saya lebih memilih atau saya lebih menyukai seperti itu kira-kira. Kalau afdalu paling menyukai, paling paling suka gitu ya Menyukai. Ustazah. Ya. Berarti ini memilih antara dua, maka ada dua barang yang harus kita pilih, maka ketika kita memilih yang salah satu di antaranya, maka kita menggunakan kata ufadilu. Saya memilih Mm, yang ini, atau saya lebih mengutamakan, atau saya lebih menyukai yang ini. baik. Ustazah. Nah, dari kalau penggunaan Jadi, kata afdolu biasanya seperti ini. Nih. Afdolus sholah berarti sholat yang paling afdol. Maka ini afdolus sholah atau contohnya afdolul tolibah gitu kan. Ini tolibah yang paling apa namanya yang paling pintar, yang lebih afdol gitu kan, yang lebih utama. Itu maka digunakan kata afdol. Contohnya lagi yaitu Afdolus Sayyarah. Nah, ini mobil yang paling bagus yang berarti digunakan dengan afdol. Jadi menggunakan kata paling. Itu bedanya. hmm, paling nih. Baik, jasakillah ya Ustazah. Baik. Ya. At-tadrib al-rabi' tabadal as-su'al wal jawab ma'a zamili. Nih pada latihan keempat nih digunakan yaitu kata-kata ya kata-kata akulu madza ta'kul akulu dajat. Nah, kemudian kita disuruh menggunakan akulullah masih pelajar to ini singkatan dari tolib yang artinya adalah pelajar atau kalau kita menggunakan tolibah boleh tolib boleh. Berarti kalau tolibah kita gunakan berarti ini pelajarnya adalah perempuan. Tapi kalau tolib kita gunakan berarti ini adalah untuk laki-laki. Kemudian akulullah saya makan ya, lahma artinya daging. Kemudian dia nanya, "Maza takul? Apa yang engkau makan?" Kemudian dijawab, "Akulud dajjal." Karena gambar ini adalah ikan, maka dia katakan, "Akulud dajjal." Maza takul? Kemudian ini hanya sebagai contoh aja ya Bu ya, maza takul itu. Baik, tadi habis Ibu Ida ya Bu ya. Berarti lanjut ke Mbak Sarah Arudza. Silahkan Mbak Sarah dengan menggunakan kalimat ini dan contoh seperti yang ada di depan kita. Ya, ya Silakan Mbak Ustazah. Sarah. Mada tak mada tak kulu Ini disebut dulu akulah mama data akul akulul aruzza maza data akul. Oke lanjut. Habis itu Mi Putri silahkan Mi Putri dengan gambar hubza. Khubza. Berarti sama ya Ustaz. Akulu Ah, lah. ah, ah. Akulu Ah, lama. akulu Maza takulu. data akul. Akulu al-khubza. Ya akulu hubza. Oke lanjut Bu Neng. Silahkan Bu Neng dengan kata dajat.
Silakan Bu Neng. Silakan Bu Neng. Oh Baik. iya. Madza Baik. takulu, madza takulu gitu saja. Iya Bu. Mada takulu. Iya betul Ibu. Madza Selanjutnya, takulu azzajaja. iya ada jajan. Oke. Lanjut Bu Ida. Itu nih. Dari akulu ya di ini akulu Ya Bu. lahma mada takulu akulu ini saya yang sama akulu as-sama. Oke, lanjut Mbak Sarah. Assalamualaikum. Silakan Mbak Sarah. Ya, Ustazah. Ya, silakan. Assalamualaikum. Madza ta'kulu? Akulu salatoh. Iya, aku salah. Lanjut Umi Putri. Maza ta'kulu? Akulu al-fakihah. Ya, lanjut Bu Neng. Akulu lahma. Madza takulu akulu inaba. Aku al-adab. Oke, Tamar. Lanjut Bu Ida. Silakan Bu. Mada takulu akulu akulu at-tamar. Ya, betul. Aku at-tamar. Oke, ya ini at-tadrib al-khamis. Tadi tabadil al-hiwar ma'adhamili kama bisil misal. Ini seperti dengan contoh sebelumnya. Ini adalah bentuk latihan ya, Bibi. Kemudian contohnya aina al-ghoda. Al-ghoda nih di sini ada tulisan ghoda, walidi, walidati dan jaddi. Ghoda ini sarapan siang, walidi berarti orang tua laki-laki, walidati eh, bu, jaddi artinya kakek. Nah, oke, ainal goda. Nih, salah satu ada yang bertanya, mana sarapan? Goda ini sarapan pagi, siang, atau sore, Ibu? Siang ya. Siang saja. Ya, siang, siang. Karena kalau umpamanya pagi, dia faktur, siang goda. Kalau untuk makan malam itu paling gampang banget dihafal karena menyangkut dengan sama dengan isya. Oke. Kalau qada'u alal ma'idah nih sarapan siangnya ada di atas meja. Anak jauhan jiddan. Saya lapar sekali. Ladaina duyuf. Kita punya tamu. Teman siapa? Walidi, wa walidati, wa jaddi. Tamunya siapa? Man ini siapa? Tamunya adalah pertama orang tua laki-laki, ibu, kemudian sama kakek. Baik, kita coba latihan selanjutnya. Pencet. Ya, yaitu dengan menggunakan kata al-fatur, asi, kosti, ammi. Silahkan, tadi udah selesai Ibu Udah Ida ya saja. Bu ya, berarti Umi Putri lagi ya Umi Putri. Saja ya. Anak Abu saja. Ya, Eh, silahkan Umi Putri. Aina Al-fatur, asi. al-fatur? Aina Hmm, al-fatur? Al-fatur ala al-maidah. Ana hmm. gimana saja? Bener kan? Coba. Aina Al-fatur alal ma'idah ya. ya kan? Al-fatur ala al-maidah. Ana jau'an. Ana jauh anu. Jauhan artinya lapar sekali. Oh, ana jau'an jidda. Eh, Hmm. ladaina du dufi Duyuf artinya tamu. duyuf gitu ya Ustazah. Duyufun. Duyuf
duyuf, man, akhi, wa ukhti, wa umi. Ami, paman. Ami. Oh, ami, paman. Iya. Ya. Oke, sebelum lanjut ke depannya, saya ingin menjelaskan dulu di sini makna yaitu jau'an. Jau'an ini berartinya adalah lapar. Berarti konsepnya di sini anak adalah domir. Domir termasuk kepada isim. Isim berarti adalah kata benda. Berarti jumlahnya atau kalimatnya berbentuk jumlah ismiyah ya Bu ya. Kita Ya, udah pernah belajar jumlah ismiyah kan Bu ya? sudah. Iya, yang terdiri dari mubtada dan khabar. Berarti kalau ada isim di awalnya, berarti itu secara otomatis berarti jumlahnya adalah ismiyah. Ini karena anak adalah termasuk Di sini bahagian belum dari Ustazah. domir, yang mana domir adalah kata benda, maka jumlah di sini disebut dengan jumlah ismiyah gitu kan. Maka kata jauhan artinya lapar. Berarti saya lapar sekali gitu. Dia menunjukkan bahwa dia dalam keadaan kelaparan. Kemudian dengan menggunakan kata ladaina atau yuk kita punya tamu. Ini kita artikan ya Bu ya. Duyuf artinya tamu, tamu. Kemudian nih ada kata ami. Ami bukan umi. Kalau umi alif dengan nun, dengan mim. Umi pakai tasdid di atas tetap. Artinya nih kalau alif hamzah berarti ibu. Kalau ami berarti paman. Man. Bedanya ami dengan khola, kholi nih, kholi nih khol artinya adalah kholi yang artinya adalah sama-sama dengan paman. Ami juga paman. Cuman letak bedanya adalah kalau ami ini kita gunakan untuk paman-paman yang berada dari pihak bapak. Tapi kalau paman yang berada dari pihak ibu, maka kita menggunakan kata khalun atau paman dari pihak ibu, maka kita menggunakan khalus. Nah, itu bedanya ya Bu ya. Kemudian Holun ya, Ustazah. jaddati Afan, apa Bu? holun apa halun? Holun apa halun? Khalu berarti artinya adalah paman. Maka kalau kita menyebutkan khali, kita tambah ayah di belakangnya berarti paman saya gitu kan. Nah, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya khala berartinya paman. Nah, ini bibi berarti bibi dari pihak ibu. Maka dipanggil khala. Kalau mau mengatakan apa bibi saya berarti kholati. Nah, begitu juga dengan ami. Amun artinya paman. Kalau bibinya dari pihak bapak yaitu amati. Nih Amati, ami sebentar, Ustazah. Dari sama kebalik-balik ammah. nulisnya. Bisa diulangi nggak Ustazah? Apa? Tadi yang dari pihak ibu, pihak ini nulisnya amati itu sebentar. Amati itu Bedanya saya hapus dulu ya Bu ya biar iya. saya bisa jelaskan. Oke. Kalau dari pihak ibu, keluarga ibu, berarti ini paman-paman yang dari pihak ibu, maka kita memanggilnya dengan yaitu kholun atau kholun ya Bu ya. Kalau ini artinya pamannya kholun. Kalau bibinya dari pihak ibu ini disebut dengan kholah. Kholah. Ini di pihak ibu. Kemudian kalau kita ingin menyatakan paman saya, berarti kita menunjukkan bahwa kepemilikan saya, maka digunakan kata kholi atau paman laki-laki saya. Berarti kita sudah paham, oh ini berarti keluarganya adalah keluarga ibunya, karena dengan menggunakan kata kholun ini. Nah, kalau kholati berarti bibi. Oh, kita sudah paham, berarti ini bibinya dari pihak ibu. Nah, maka ini adalah kholah. Nah, yang kedua adalah dari pihak bapak, maka pamannya itu dipanggil amu. Nih, amu.
Kalau dari pihak bapak, bibinya, maka disebut dengan ammah. Ammah. Kalau Kalau ingin menyatakan kepunyaan, berarti amunnya itu dipanggil paman saya, maka jadi ammi. Jadi ini artinya adalah paman saya, ammi. Kalau ini bibi saya berarti ammati. Oke. Nah, begitulah kira-kira ya Bu ya. Ya Bu Ibda, silahkan amati. Ibu. Mau ditanya, ada yang mau ditanyain lagi Bu? Tadi amah itu amati ya Ustazah ya? Iya, kalau untuk Itu menyatakan sepunyaan, berarti dia adalah paman kita, paman paman dari, saya. kalau yang tadi amah itu paman dari ibu. Iya Beda Ustazah. Ibu. Khol ini yang dari keluarga ibu, nih dari ibu. Ini dari pihak ibu. Kalau ini dari pihak bapak, Nggak, kalau ini yang dari pihak paman dari ibu itu amah. bukan paman dari ibu nih, ibu ya Bu ya. Berarti kita menggunakan kata solun atau solah. Kalau dari pihak bapak, berarti kita menggunakan amun nanti. Ini bapak. Saya kebalik-balik ya. Holun tuh dari paman dari pihak ibu. Holun bibi dari pihak Dari ibu pihak atau ibu, iya dari bapak. pihak ibu. Ibu Holun. dulu Bu. Kholun dari pihak ibu nih, ibu saya Bibi apa tulis di paman? sini. Bibi apa paman Ap- Ustazah? Holun Apa itu. Bu? Kholun Holun itu berarti ini paman. Kalau paman bibi dari pihak berarti ibu. kholat. Iya, paman dari pihak ibu. Terus kalau yang Holati itu paman dari pihak, Bibi dari pihak ibu. oh, Kolak Karena ada Holati. tamar, Enggak, sudah. karena ada tamar butohnya. itu bukan paman dari ibu ya Ustazah? Kolak. Kalau enggak, kholun yang pamannya. Kholah berarti bibinya. Kolun itu paman dari ayah, dari bapak, kolun. Bukan, kholun dari Oh, ibu. Ini dari keluarga ibu nih yang di atas kholun. Kalau ammu baru dari keluarga bapak. oh, Coba jadi sebentar oh. ini kebalik-balik saya Ya, Ustazah. saya juga kebalik-balik jadinya. Atau Sebentar. saya yang salah tadi menjelaskannya ya Bu ya? Coba Iya, kalau tadi Holun tuh paman apa Ustazah? Nih, dia kan ada yang untuk paman, ada yang untuk bibinya. Nih yang dari Iya, pihak ibu dulu ya Bu ya, kita gunakan nih. iya, Berarti kalau umpamanya nih anak-anak kita dari ke pihak kita, berarti kan kita ibunya ya Bu ya. Berarti ke iya, iya, tante-tantenya, adik kita iya. atau kakak kita. Nih, kalau laki-laki, adik kita atau kakak kita yang laki-laki, berarti anaknya manggilnya Solun gitu kan. Berarti ke paman saudara Paman kita dari pihak laki-laki. ibu. Ya, Ya, paman ini dari kan pihak kita ibu. kita berarti kan pihak ibunya. Maka laki-lakinya dipanggil khalun, pamannya. Kalau Ya, umpamanya adik kita yang kemudian perempuan, anak kita manggil khalatun. bibi dari ibu, bibi dari ibu. Ibu. itu kita. Oh, Bi- bibi Ustazah. Bibi dari Iya, ibu. bibi. Adik atau kakak kan bibi ya, dipanggil Ya, anak kan ya ya. Bu ya. Bibi dari ibu. Kemudian Hmm. amma itu tadi Kalau amun, nah ini dari pihak bapak. Berarti ini anak-anak ke keluarga bapaknya, baik kakak bapak atau ibu, adiknya bapak. Maka kalau laki-laki adiknya atau kakaknya, maka dipanggil amun. Tapi Jadi kalau amun. perempuan, paman dari bapak Ustazah. iya, paman pihak bapak. Itu amun. On. Kalau paman dari ibu, eh paman Bibi dari dari bibi dari Bibi ibu, dari bibi dari ibu. Ami. pihak bapak, Amah, amah ya. ya amun. Dari pihak Ini ibu. anak saya kalau manggil apa namanya manggil saudaranya karena dulu saya di Kairo, anak-anak pada lahir di Kairo, jadi pada manggil amu amu semua ke adik bapaknya. Kalau umah itu apa ya, Ustazah? Kalau cucu saya tuh sama Uma ibunya umah gitu. nih umah itu bahagian dari ibu. Jadi kan aslinya Oh, ya. Maka ditambah tamar butoh untuk mengatakan genap apa umum ummah. oh gitu.
Jadi kalau ibu bisa dipanggil atau ummah. Oh, gitu. Kalau Misalnya sekarang kan cucu sudah modern ya Bu ya. Kalau dulu kan Iya, dipanggilnya ummu atau umah. Kalau sekarang sudah modern, ada yang manggil mama, ada yang momi, sebagainya ya Bu. Di Arab pun gitu juga. Sudah terjadi kemodernisasian. Mereka kebanyakan udah manggil mama ke ibunya. Bahkan ada yang manggil momi. Ya ada tuh dulu tetangga saya manggil momti, katanya mama saya momti kan momi. Jadi kalau jadiin ke ini karena bahasa serapan gitu kan ibu ya. Jadi dia pengen mama saya gitu. Jadi manggilnya momti, momti. Ya lanjut tadi Umi Putri lanjut ke Bu Neng. Silakan Bu Neng dengan menggunakan kata al-asya, ami, amati, wajaddati. Ain ainal goda'u Ini al Isya lagi, goda'u Bu. alal Ya, al-ghoda. Ini al-Isya belum, Ibu? al isya Emang al-ghoda. al Bukannya isya. Isya lagi ya, Bu ya? Tadi kan al-fatur, Umi Putri. Iya Ustazah. Umi Putri tadi Iya, Iya. iya. al-Isya Al-Fatur. ini ya? Dia sekarang yang Al-fatur, oh iya. yang tengah Al-Asya. Al-Asya. Yang di tengah lagi, Bu. Ainal al asa gitu saja. Iya, Ibu. Al al asa alal Madinah. Al-Asya. Ana jau'anu jiddan. Bukan Madinah, Ibu. Maidah, Ibu. Oh. Al asa'u alal ma'idah. Al Iya. ma'idah. Ana jau'anu jiddan. Anak Ladain jauhan jiddan saya. eh ana jau'an jiddan. Iya. Ladaina duyufun man Heeh. al asa'a ami. Nah, Asya, jadi duyufnya nih, kita punya tamu. Nah, dia Oh punya iya, tamu katanya. Terus ditanya ami siapa tamunya? Nah, berarti nggak mungkin Asya ini dimasukkan ke tamu. Ya, ya. Ami berarti ya. ya, Ibu. Wa ami, wa ami, wa wa amati, wa jadati. Wajat jadi ya lanjut Ibu Ida yaitu al-ghoda. iya. Silahkan Ibu Ida. Al-Goda ya. Aina al-Goda, Mm-mm. al-Goda ala al-Goda ala al-Maidah. Ana sebentar. Da- Ana ini apa sih? Oh, Ana jauhan. Saya nggak bisa lihat sebentar. Ya, Ana Joan, jauhan ya, jauhan jidan. ya, Joan artinya lapar. Ya, Bu. Lapar ya. Tadi saya malah bacanya hobar ada bawahnya ada Ya, mubtada hobar. mubtada Ya, khabar. hobar. Jadi, Iya. Terus apa? Ladaina itu artinya apa punya? Ladaina duyufun man mm, ini. ya, Jadi kemudian mm, jadati amati. ya, Pakai wa ya. iya Eh, pakai wa. Wajadi wa amat enggak ding. Jadi wajadati wa amati. Ini apa Ya, wa sudah biar sekalian saya iniin bawahnya. ah. Ya, Jadi Jadat. ini Jadi kakek. jadi berarti kakek. Kemudian Jadati berarti nenek. Berarti amati ini nenek, berarti paman. Paman dari paman. pihak bapak. Paman dari pihak bapak. Ya.
Nah, untuk kakek nggak dibedain. Jadi kalau kakek dari pihak ibu dan kakek di pihak bapak, tetap kita menggunakan jaddun atau jaddati ya, Bu ya. Eh, kalau ini yang sebelumnya Ustazah bisa yang Ami biar sekalian saya tulis lagi. Ya, Ami berarti Ami ini adalah paman. Pamannya dari pihak berarti pihak bapak ya, Bu ya, karena aman. Ya, Amati berarti ini bibi dari pihak bapaknya. dari Bapak. Kemudian Kemudian tadi jaddati artinya nenek. nenek. Kalau nenek kakek itu sama aja ya? Nggak Sama aja dibedakan. Ibu. Baik pihak bapak maupun ibu sama aja. Kalau yang pertama tadi ahi saudara. Saudara saudara laki-laki ya. I- Ami yang mana Bu? Iya, Yang akhi yang baru saudara pertama. laki-laki. Yang pertama tadi. Yang Oh, oh, Khalun enggak. tadi ya Bu ya? Yang enggak ini yang paling kanan Ustazah. Yang mana Bu? Ahi, yang sebelah kanan gambar yang sama tapi paling kanannya ada Fatur, Ini ya Bu ya, Ahi, Ami ini ya Bu. ya yang ada Ami itu kan paman dari bapak. Kemudian Iya, Uhti, amati, saudara perempuan. eh, amati berarti bibi dari pihak bapak. Amati. Yang Ahi ini saudara laki-laki ya, saudara. Iya, saudara laki-laki. Kalau ukhti berarti saudara perempuan. Saudara Ami ini perempuan. pamannya. Iya baik Ustazah. Jasakillah khair biar nanti diapal-apalin lagi kebalik-balik. Baik, lanjut at-tadrib. Ini as-sadis. At-tadrib as-sadis. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Ini latihan keenam, yaitu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ustazah Afan kemarin kalau nggak salah membahas tentang hal ya Ustazah. Iya, kemarin tentang hal, Ibu. Tentang hal kalau kalau yang ini yang apa percakapan yang ana jauhan jidan itu jidannya termasuk hal bukan ya Ustazah kalau ini bukan ya Iya, jawabannya itu ya, Bu ya. yang ini yang apa percakapan paling atas itu yang ana jauhan jidannya itu masuk di ini enggak Ustazah masuk di hal bukan ya. Oh, bukan ya, Bu. Karena kalau hal kan dia di jumlah ismiyah, di jumlah ini kan, Bu ya. Kalau Iya. hal itu di jumlah fi'liyah. Nah, Oh, kalau dia di tidak. jumlah ismiyah, hal nggak ada. Nah, kalau ada seperti yang menyerupai dengan hal, berarti itu khobar gitu ya. Ya, ya. Oh, berarti syaratnya harus jumlah fi'liyah ya. Baik, Ustaz. Saya kira nggak ada syarat. Tadrib as-sadis ajib anil as'ilah at-taliyah. Yani kam wajibatan ta'kul fil yaum. Ini bentuknya apa ya Bu ya bebas gitu kan. Cuman bentuk pertanyaan aja. Kemudian jawabannya bebas. Kita mau menjawabnya seperti apa? Contohnya berapa kali kamu wajibatan berapa kali engkau sarapan takul filiam dalam satu hari wajabatan artinya kan sarapan ya Bu ya kemarin wajabah kamu wajabatan berapa kali sarapan engkau dalam sehari. Nah, nanti kita jawab masing-masing. Ini jawabannya bebas aja. Baik, dimulai dengan Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Mbak Sarah, silakan Mbak Sarah. Ya, Kamu wajabatan takul filiam. wajibatan tak. Oh, ya. Mana
Nih jawabnya Ustazah. Jawabannya ya bebas ya Mbak Sarah ke Mbak Sarahnya. Kondisi Mbak Sarahnya berapa kali Mbak Sarah sarapan sehari? Bisa jadi orang itu nggak sarapan 3 kali ya, bisa jadi 2 kali atau bisa jadi dia lebih ya. Nah, silahkan Mbak Sarahnya yang mau jawab berapa. Kalau umpamanya kita mengatakan umpamanya 3 kali, berarti 3 adalah jawabannya salasu. Salasu berarti nih. Nah, kalau kita ingin mengatakan kalinya, maka menggunakan kata marot. Ini artinya berapa kali itu marot. 3 kali marot. Salah satu marot. Kalau Kemudian 2 kali atau bagaimana Ustazah? arba'un marot. Apa? Kalau 2 kali bagaimana Ustazah? Kalau 2 kali, maka menggunakan marrotain. Marot, Marrotain. Marroh ini kan tanya marotain, ya, dia kalau 1 kali berarti marotan. Kalau 1 kali ini marotan. Kalau 2 kali berarti ditambah ininya marotain atau marotani yaitu marotain. Hmm. tani. Nah, kalau 3 kali berarti dah tambah menjadi katanya angka. Salasu marot. Marot. Marotani. Rota ini berarti ini 2 kali marotan. Ya, silahkan Mbak Sarah. Ya, tafadhol Mbak Sarah marotan ya tadi jawabannya ya Mbak Sarah ya. Lanjut ke Umi Putri. Mada ta'kul fil ghada? Silahkan Umi Putri. Ustazah, maza ta'kulu fil godan, apa yang kamu makan pada sarapan siang? Akulu salat apa namanya? Samak. Sama Kak. Lanjut ke Bu Nek. Mada ta'kul fil fatur? Madza takulu fil fatur? Akulu fil fatur takulu salatu. Ya, Ibu memakan salat akulu as-salat. Oke, lanjut Ibu Ida. Akulu as-salatu. Nama waznuka. Berapa timbanganmu? Mada Takul ini ya, beda. saya Ya, yang mada takul fil asya. oh, Mada ta'kulu fi asya? Mada apa yang kamu makan di apa malam ya makan asya itu malam ya Ustazah. Eh, akulu akulu makan apa? Masa sama lagi ya. Akulu at-tamr ya, enggak apa-apa Ustazah. Akulu at-tamr fi asya. Kulit tamar itu berarti makan tamar ya fil asya. Oke. Kulit tamar fil asya. Oke, lanjut ke Mbak Sarah. Mana Ustazah? Iya Ustazah. Nah, Nomor berapa Ustazah? Mas Nomor 5. berarti berapa timbanganmu? Ya. Nomor 5, nomor 5. Oh, Mbak Sarah punya kesibukan yang lain kah? iya, iya Ustazah lagi di luar soalnya. Oh ya, silahkan. Nih, coba mawaznuka. Oh, bagaimana bagaimana jawabnya Ustazah? Nah, timbangannya berapa nih? Berapa timbangannya? Kalau timbangannya Mbak Sarah berapa? Kalau umpamanya kemarin ada contoh dari kalimat yang pernah kita Bisa pelajari, yaitu berarti kalau saminu 100 kilo berarti nih kilo. asaminu was Samin, saminun berarti wasabiu. berapa Mbak Sarah? Asaminu wasabiu.
Asaminu wasabiuna. Berarti 70 kan? Wasabiuna. 78 berarti ya. Asaminu, saminu. Oh, Samin kan 8, Mbak Sarah. Iya, iya, asaminu wasabiuna. Oh ya, Asaminu berarti 78 kilo berarti ya. Berarti 88. Terbalik saja. Sabiuna kan Saminu Sami, wasabiuna. asaminu, saminu. Ya, Saminu kan 8. Iya. Sabiuna kan 70. Berarti kan Kalau 78. kalau 80 berarti berapa Ustaz? Berapa Ustazah? Kalau 80 berarti Saminuna. Berarti di sini ya. Coba kita iniin. Saminuna, asaminuna wasabiu. 87 ya. Berarti ini Iya. kalau di dalam bahasa ini dulu saya jelaskan dulu ya. Baik, saya jelaskan jadi ini bingung. Oke, kalau dalam bahasa Arab perhitungan atau angka di dalam bahasa Arab, kalau di dalam bahasa Indonesia kan puluhannya yang kita sebut dulu. Contohnya 87, 80 terus tambah 7. Berarti kita sebut 80-nya dulu baru 7. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Arab, kita nyebutnya dulu satuannya. Seandainya kita bilang 87, nih 87 kita bilang, maka satuannya yang kita sebut dulu. Sab'ah berarti berapa bahasa satuannya? Yaitu sab'ah. Berarti menjadi sab'ah, terus ditambah dengan kata wa, 7. Wah, ini menunjukkan artinya ditambah. 7 lebih dari gitu kan. 80 bahasa Arabnya yaitu samanuna. Berarti samanun ini 80 sama nuna. Berarti nih. Berarti ini kalau diartikan 7 ditambah 80 gitu kan. 7 tambah 80 berarti 87. Kalau kita ingin mengatakan 89 pokoknya. Maka kita ya. Nanti kita sebut dulu ini satuannya. 9 berapa bahasa Arabnya? 9 berarti ya 9 berarti Tadi lewat ini, mau nggak Satu. naik lewat ini? 9 berarti tis'ah ya. 9 dulu, sebut angka 9 dulu. Tis'atu berarti puluhannya berarti ini ditambah wa, puluhan dari puluhannya yaitu berada di 80 berarti sama nuna, sama nu. Oke, 200.000 tadi masih kenyang, Bu Jit. Iya, cuman ya karena Kalau kita ingin mengatakan 67 gitu kan, berarti kita cari dulu satuannya. Satuannya 7, bahasa Arabnya yaitu sab'ah. salah kue ini. Lontong masih ada. Sab'ah, berarti sab'atu, Lontong lah, bisa sab'atu wa ditambah dengan 60. 60 bahasa Arabnya adalah Tapi kok minta belum tulis lagi ya? Tiba-tiba ada Iya, situna berarti ini Ustazah tadi yang Oke. 89 tuh tis'atu apa Ustazah tadi? tis'atu Ibu. Tis'atu kan 9 kan tis'ah ya Bu ya. Tis'atu Dua. nih ya Bu ya. Tis'atu wa samanuna. Kalau 67, 7-nya bahasa Arabnya sab'ah, berarti sab'atu. Kemudian waw artinya di sini ditambah atau lebih gitu kan, atau lewat gitu kan. Yaitu situna. Jadi 7 lewat dari 60 berarti 67 seperti itu. Contohnya lagi, kalau kita ingin menunjukkan 53.
Nah, coba latihan ya ibu-ibu. Nah, apa bahasa Arabnya? Salah Salasa wa salah khoms, satu wa khoms asyar ya. komsa komsa Enggak, khoms Eh, asyar kom, nih. kom komsa 50 berapa ya, Ustazah? 50 berarti? Apa? komstu Oh ya, komsuna ditambah waw dan nun. Wa komsuna, oke. Komsuna. Jadi kalau untuk puluhan itu ibu-ibu ya, kita tambah waw dan nunnya aja di akhirnya. Kalau sab'ah berarti menjadi sab'atuna. Seperti itu kira-kira ya Bu ya, kalau untuk puluhan ya. Atau 5, komsuna. Kalau 60, situn, 80, sama nuna. Nah, nah seperti itu. sama una Oh, ditambah u dan na ya. una Ya, waw Kalau dan nun puluhan. ya Bu ya. Mm-mm. Contohnya 37. Nah, 37 nih kita coba nih bareng-bareng ya Bu ya. Ini bahasa Arabnya berapa Ibu-ibu? Nah, 7 itu kan berarti itu sabatu. Mm-mm. sabatu 30 a berapa? 37 ya, Ustazah. salah suna Wah, Salah. ya salah sabatu wa salah suna ya asalah sunnah. Ya, seperti itu. Oke. Dah, terakhir coba saya kasih contoh yaitu bahasa Arabnya 76. 6 tuh itu sita enggak komsuna ya. kom eh kok 6 tuh 76. kita situna sita. situ Situ. siatu Itu situ apa siatu saja situ ya Iya, situ. wa berapa? 96 ya? 93. Hmm, 76 tujuh 76 70 Oh, nih, 76. 76. Hmm, situ wa Sabaatuna ya. Sabaatun. Sabaun, sabauna Sabauna, iya. Sabaah. Sabauna, oke, Sabah. Aduh, ini tulisannya. Berarti situ Sabau. Nah, kira-kira paham ya, Ibu ya? Ya, Ustaz. paham dicatat Oke. tuh saja nanti kalau ditanya lagi bingung Insya Allah Kapan-kapan kalau diulangi lagi bilangan bertingkat, bilangan itu Ustaz, diulangi-ulangi lagi mau lupa. Baik, Ibu. Insya Allah ya, Bu ya. Nanti Kita kapan-kapan ulangi. ya, Ustaz. Oke. Baik. Kita lanjut tadi Mbak Sarah ya. Lanjut habis Mbak Sarah berarti ini Mbak Putri. Maka ada tafaddilu minas Fadlu syarab. Bisyarah akulu uh, ash Nah, kalau maaf tufaddilu maka kita lebih memilih. Maka jawabannya bagaimana tadi Ibu? saya lebih memilih ini berarti kalau maza itu berarti aku langsung aja saya minum gitu ya saja saya Iya, minum saya memilih. Berarti bukan ditanya ini begini ya, Bu ya. Maka tufaddil, kamu memilih apa yang engkau pilih dari minuman? Minuman apa yang engkau pilih, gitu kan? oh bakdo Artinya, berarti jawabannya berarti nanti saya memilih gitu. Ini penggunaan kosakata dalam apa namanya dalam berdagang gitu ya, Bu ya. Ha-ha. Kira-kira apa yang dijawab cara menjawabnya? Berarti ketika ditanya maka tufaddilu, maka jawabannya kita gimana? saya lebih suka ini misalnya Ah ya, suka saya ini lebih suka ini. Tadi penggunaannya gimana yang kita gunakan? eh apa ya saya Afdolu atau ufaddilu? eh afdol bukan afdol fadlilu ya Ustazah Ya, ufaddilu. fadlilu Saya lebih memilih. ufaddilu asa a, i- ufaddilu ma'a Ya, saya lebih memilih air minum air putih. putih. Nah, saya coba tanya Umi Putri, maka tufadiluna minal malabis? Nah, Umi Putri lebih suka apa ada pakaian yang mana Umi Putri pilih? Makan ya Ustazah, malabis. Malabis. Malabis artinya Malabis bukan mencu. pakaian. Oh, pakaian. Ah, Oh, iya, pakaian. Maksudnya pakaian apa Ustazah? Gamis gitu jadinya. Jauh. Saya lebih memilih iya bisa.
gamis. Komis bisa juga dengan bahasa ininya ya. Mau lebih Ufaddilu al-khamis gitu Oh. saja. Al Nah, saya lebih memilih memakai komis. khamis. Ya, seperti itu ya, ya kira-kira ya. Jawabannya. Pakai ufad. Maza tufaddilu minasyarab. Nanti tufaddilunya kita gunakan. Oke, setelah Umi Putri, berarti lanjut Bu Neng. Maza tufaddilu minal fakihah. Mada tufaddilu minal fakihah? Ufaddilu inaba. Ya, Ibu Neng berarti lebih memilih, lebih suka anggur. Ya, silahkan Ibu Ida. Baik, Ustazah, maaf. Hal anta bener ya? Maaf. Hal tasrobus syai. Hal itu kan berarti apakah apa ya, Ustazah? Apa Ibu? Apa ya? Apa yang kamu minum syai itu kan teh ya. Ini Iya. gimana terjemahinnya ya, Ustazah ya? Apa yang Mm-mm. apa kamu minum teh gitu apa gimana? Iya, pertanyaannya seperti itu, Bu. Apakah engkau minum teh? Nah, bener. Jawabannya kalau iya berarti naam. Nah, Kalau nah, tidak berarti la. nah, berarti naem asrobu syai gitu, Ustazah. Iya, betul. Saya meminum ini teh. Oke, setelah Bu Ida, lanjut ke Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Kata anta Saja. jawaan. Mm-mm. Nih, hal anta jawaan. Hmm, Ini hal berarti apa? Anta engkau. Jawaan artinya lapar. Apakah engkau lapar? Maka jawabannya antara dua. Kalau iya berarti naam. Kalau la. tidak berarti la. La. Ya oke. Anta jawaan la. Anak kenyang. Berarti kalau kenyang syabaan la. Anak. Ini cara jawab dengan menggunakan jumlah ismiyah. La. Anak syabi'an. Anak Ya, anak syaba'an. syabaan. Syaba'an. Syaba'an berarti artinya adalah saya kenyang. Oke. Nah, kalau umpamanya jawabannya la, berarti ini contohnya ya, Bu ya. La, anak, baru sebutkan. Berarti anak syaba'an. Kalau iya, anak jauhan. Kalau tidak berarti la ana syaba'an. Seperti itu kira-kira ya. Oke, lanjut Mbak Sarah berarti Umi Putri. Silakan Umi Putri. Hal anta saminun. Hal Umi anta Putri sami silakan. ya udah saja. Saminun. Hal anta saminun berarti apakah Ah, kamu haus ya saya? Samin. samin La. berarti gemuk. Nah, Samin tuh. Oh, artinya samin. gemuk. Iya bener lah. Uh-uh. La saja. La La ana. berarti ana. Kalau kurus berarti jawabannya lawan dari samin. Apa ya saja kurus? Nahif. Ini kosakata kita kemarin. Nahifun. Berarti la. Ana nahifun. Saya Nahif. kurus. Kurus. Ya, samin gemuk. Aduh, samin artinya gemuk. Nahifun artinya kurus. Jadi kita mencari lawan katanya. Hal anta jawaan, ini pertanyaannya, apakah engkau lapar? Kalau umpamanya kita jawab na'am, berarti na'am, ana jawaan. Kalau kita jawab la, ana syaba'an. Maka yang kita gunakan kalau untuk la adalah lawan kata jawaan di dalam bahasa Arab. Nah, lawan kata jawaan, ini artinya lapar, maka berarti kenyang. Kenyang bahasa Arabnya adalah syaba'an. Kemudian ini begitu juga.
Jawabannya untuk jumlah ini untuk jumlah ismiyah ya ibu-ibu ya. Nah, hal anta apakah engkau gemuk? Maka jikalau kita jawab na'am, berarti na'am. Karena diulang lagi ananya di sini. Ana samina. Hal anta samin. Kalau jawabannya tidak, maka kita menggunakan lawan kata dari kata samin ini. Samin lawan katanya berarti nahifun. Nah, seperti itu. Lah ana nahif gitu saja. Iya, lah, anak nahifun. Nahifun. Ya, kalau perempuan berarti nahifatun. Kalau laki-laki berarti nahifun. Ya. Nah, saja. Ya, lanjut selanjutnya yaitu atadrib al-awwal. Nih, latihan juga. Iqra summa alaikum as-sahih bijanibil kalimatal mutatabiqatain fi kulli majmu'ah. Ini kita cuman meletakkan tanda benar pada kalimat yang ada di sini. Tatlubin, tufaddilin, tufaddilina. Maka yang sesuai dengan kedua ini yang mana? Kalau yang tidak sesuai berarti itu yang kita checklist ya Bu ya. Nih, tatlubin, kemudian tufaddilina. Kira-kira yang beda ini mana ya Bu ya? Alif. Alif ya. Arti tatlubina tadi apa Ibu? Tatlubina. Tatlubina. Sama dengan tolabul ilmi. Berarti asal katanya tolaba ini. Nah, berarti tadi tatlubin artinya Belajar. Belajar. bukan. Maza tatlubin? Apa yang engkau Belajar. pesan? Apa yang engkau pesan gitu. Maza tatlubin? Nah, ini berarti ya dan nun berarti menunjukkan bahwa ini domirnya adalah domir anti. Berarti dia menanya ke perempuan. Maza tatlubin? Apa yang engkau pesan? Nanti jawabannya berarti atlubu apa yang kita pesan. Nah, seperti itu. Kalau tufaddilin berarti engkau milih yang mana? Maza tufaddilin gitu kan. Apa yang engkau pilih? Ya, maka jawabannya ufaddilu, saya memilih apa kayak yang saya kita bilang kira-kira seperti itu ya. Ini khubzun al-khubzu. Ini yang berbeda ini di yang mana? Alif, ba atau jim? Di nomor 3 ya, tulisan nomor 3. Alif lagi. Ini kira-kira yang beda ya. yang mbak ya. Alif. Alif Kok kalau yang mbak? yang Enggak. Al-hubzu. Alif ya saja. Al-hubzu. Hubzu. Oh, betul, Ini ya. kalau nggak Karena pakai dia alifan, iya, berarti pakai bedanya tanwin. adalah yang alif itu tidak memakai alif lam. Alif lam. Nomor 2 ini kira-kira bedanya di mana? Nomor 2. Nomor 2 nggak pakai alif lam itu saja. Nomor 2 nih, nomor 2 ini Putri. Nomor 2 ya. Wajabatun, wajabat. Yang jim. Jim. Artinya bedanya kira-kira di mana bedanya? Kalau wajabah yaitu menunjukkan Itu ya mufrad. yang laki-laki. Itu dalam Iya, mufrad enggak. Wajabah artinya apa? Kira-kira wajabah artinya wajib ya. sarapan nih. Wajabah ini Sarapan. artinya sarapan. Berapa kali kamu wajibatan takul fil yaum? Berapa kali yang kau sarapan? Kan itu ya Bu ya. Artinya yang kita ini tadi Kak. Artinya wajabatan itu sarapan. Berarti dia menanya sarapannya apa? Mada wajabatuk, apa sarapan engkau? Berarti wajabahnya ini adalah mufrad. Nah, jamaknya dari wajabah yaitu wajabat. Nah, ini wajabat, ini jamak. Berarti kam wajabat fil yaum. Berarti dia menunjukkan, oh ini kita sudah banyak ini makan sehari kita bisa jadi lebih dari 3 ini. Maka dia tanya berapa kali kita makan. Jadi kalau wajabat itu menunjukkan lebih dari 3. Kalau wajabatun berarti mufrad. Ya.
Oke, yang keempat ada as-samaku, as-samak, as-salatotu. Bedanya Jim. di jim. Ya, betul. Yaitu karena dia beda tulisan satu-satu ikan. Ya, oke. Kalau yang di nomor Atadri 3 yang itu ya, Ustazah. Yang iya, alif ya, yang Jim Ibu. Jim nomor 3 ini Jim ya Bu ya. Nomor 2 Jim. Nomor 3 tadi alif. Nomor 4 yaitu Jim lagi. jim lagi. Kalau yang pertama tadi Alif. Yang alif pertama ya, tadi yang alif. tatlubin ya alif. Nah, kira-kira kenapa bedanya alif Ibu dengan ba dan jim? Kalau ininya Domah kan yang sama itu fathah. pakai domah sama fathahnya, Ustazah. Ini domah sama fathah ini nomor 1 ya Bu ya. Nomor 1 bedanya domah di mana letak domahnya? Tuh. Di yang di nama mukotoahnya ya. Ya, kenapa kita memilih tatlubin? Yaitu karena dari segi artinya nih domir yang dia pakai sudah sama-sama anti gitu kan. Anti. Tatlubin, tufadilin kan udah sama-sama anti domirnya Iya. ya Bu ya. Nah, bedanya adalah yang satu memesan, yang satu memilih. Berarti dia bertanya, berarti mengungkapkan saya milih ini. Nah, berarti kalau tatlub dia lagi mesan, makanya kan artinya beda di antara ketiga-tiganya. Nah, makanya Ini dipilih memilih ya. tatlubin. Bagaimana Kalau Ibu? yang tufdil Tufadilina arti saya tufadil itu memilih atau memilih. saya lebih menyukai apa yang kita sukai. Memilih. Pokoknya gini ya Bu ya, kita lagi ke restoran. Ketika di restoran ditanya sama suami kita gitu kan, "Eh, kamu mau maksudnya kamu lebih milih apa? Kamu sukanya apa?" gitu kan. Maka ketika ditanya kamu sukanya apa, tentu kita milih aku lebih suka ini gitu seperti itu Bu. Maka kita gunakan kata tufadilina. Karena ufadili saya memilih atau menyukai makanan apa, maka disebut lagi makanan. Kalau tatlubin itu pas di awal, berarti saat kita mesan makanan. Maza tatlubin, apa yang engkau pesan? Nanti baru kita jawab atlubu, saya memesan apa titik 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 titik. Nah, seperti itu kira-kira ya Bu ya. Ya baik, Ada Ustazah. pertanyaan lagi Bu? Udah. Belum ada Insya Allah. Ustazah. Enggak ada baik. At-tadrib ats-tsani iqra tsumma dha' alama as-sahih bijanibil jumlatain al-mutatabiqataini, yaitu di samping dua kalimat yang sama dalam setiap kelompoknya. Ini contoh mata ta'kul fil ghada. Kemudian Ustazah Afan, udah hampir maghrib ya. oh gitu, kita cukupkan aja sampai di sini ya Bu ya. Iya. Lupa saya melihat jam. Baik Ibu ya, karena kita mau persiapan maghrib juga. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Insya Allah kita akan sambung di minggu ke depannya. Kita sudahi dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh, Jazakallahu khair, Ustazah. Ustazah. Jazakillahu Barakallahu Ya, khair. fiik. sama-sama ya Bu ya. Semoga Saya selalu, izin Ustazah. dulu. Ya, Ya, baik.